Makanya junnah itu adalah perisai. Ketika ibadah puasa kita lakukan dengan penuh keyakinan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi perisai di dalam kehidupan kita, akan menjadi tameng, akan menjadi benteng. Benteng dari apa? Benteng dari godaan iblis dan setan. Makanya yang dapat mengikat, yang dapat mengikat iblis dan setan itu adalah puasa. Seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka itu akan ditutup. Para iblis dan setan itu akan dibelenggu. Yang membelenggunya apa? Yang membelenggunya adalah ibadah puasa yang memang betul-betul kita laksanakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada Ramadan di 10 yang pertama pada tahun 1443 Hijriah ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka melaksanakan berbagai macam aktivitas ubudiyah kita kepada Allah, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang membawa petunjuk kepada umat manusia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan. Kapan itu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana nanti kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, yang tidak ada lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Ramadan yang kelima ini, di 10 yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awaluhu rahmah. 10 yang pertama itu adalah bulan rahmat. Ibadah puasa yang kita lakukan hari ini merupakan anugerah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang itu akan kita dapatkan apabila ibadah puasa itu memang betul-betul kita laksanakan dengan penuh keimanan dan ketakwaan serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bulan puasa yang sangat mulia ini ada keagungan di bulan suci Ramadan. Apa itu? Ketika Ramadan itu datang, maka Allah sudah mempersiapkan kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayang Allah itu bukan hanya berbentuk rezeki, bukan hanya berbentuk kesehatan saja,
Akan tetapi Allah sudah persiapkan kasih sayangnya terhadap orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apabila ibadah puasa itu kita lakukan dengan penuh kebaikan, apabila ibadah puasa itu kita lakukan dengan betul-betul menjaga dari apa yang dapat membatalkan ibadah puasa maupun apa yang membatalkan amal ibadah puasa kita itu sendiri. Makanya kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah puasa ini bukan as-saum, bukan saum. Kalau saum itu berarti kalimat yang umum yang menunjukkan setiap kita menahan sesuatu dari apa saja umpamanya, maka itu sudah dikatakan puasa. Kita berikan analogi yang sangat sederhana. Ketika kita di rumah tangga umpamanya, kemudian istri kita memanggil, "Bang, mau kemana bang?" "Abang mau kemana?" "Kenapa tidak mau bicara?" "Karena saya lagi puasa." Itu abang bicara, itu hanya sekedar contoh. Begitu. Artinya, menahan untuk tidak berbicara saja, itu adalah puasa. Tetapi, para soim dan soimat, yang dimaksud oleh Allah di sini adalah as-siyam. As-siyam, apa artinya? As-siyam itu artinya menahan diri dari hal-hal yang dapat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata as-siyam di dalam Al-Qur'an paling tidaknya ada 9 kali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena as-siyam itu adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah puasa yang dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tadi, maka puasa kita tentu sesuai dengan yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? As-siyamu junnah. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah perisai. Kalimat junnah, maka ada junnah, ada jannah, ada jinnah. Kalau jannah itu berarti sorga. Kalau jinnah itu berarti bangsa jin. Artinya jamak dari jin. Tetapi junnah adalah perisai. Apa makna dari ini semua? Setiap kalimat, setiap huruf yang diawali dengan kalimat jim, maka itu artinya sesuatu hal yang tidak nampak. Kita berikan contoh umpamanya, janin umpamanya. Kenapa dikatakan janin? Karena dia masih berada di alam rahim ibunya. Ketika dia masih berada di alam rahim, maka dia tidak nampak. Apabila dia sudah lahir ke dunia ini, itu namanya basyariah, yang nampak. Nah makanya surga umpamanya, surga belum bisa kita lihat. Makanya Rasul mengatakan mala ainun ra'at, sesuatu hal yang tidak bisa dipandang oleh mata. Kemudian jin umpamanya, jin juga tidak bisa dilihat. Kalau ada jin yang memperlihatkan penampakannya, itu berarti jin bermasalah, itu namanya. Apalagi sekarang kita lihat banyak orang-orang, banyak manusia yang sekarang ini mencari penampakan jin. Apakah itu jin bermasalah atau orang yang mencarinya juga bermasalah? Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Makanya junnah itu adalah perisai. Ketika ibadah puasa kita lakukan dengan penuh keyakinan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan menjadi perisai di dalam kehidupan kita, akan menjadi tameng, akan menjadi benteng. Benteng dari apa? Benteng dari godaan iblis dan setan. Makanya yang dapat mengikat, yang dapat mengikat iblis dan setan itu adalah puasa. Seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka itu akan ditutup. Para iblis dan setan itu akan dibelenggu. Yang membelenggunya apa? Yang membelenggunya adalah ibadah puasa yang memang betul-betul kita laksanakan dengan baik. Ini perlu menjadi catatan. Ketika ibadah puasa kita lakukan dengan baik umpamanya, maka ini dapat mengikat iblis dan setan untuk menggoda kita. Karena apa? Karena ibadah puasa itu adalah paket lengkap. Disitulah letaknya sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sangat luar biasa. Allah lipat gandakan segala perbuatan yang baik yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Apapun bentuk hasanah yang kita lakukan, apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan. Apakah kita membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran satu hurufnya saja, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan ganjaran pahala 10. Ketika di bulan suci Ramadan, maka itu akan dilipat gandakan sampai kepada 100 bahkan 700 kali lipat. Itu makanya Ramadan itu sangat agung. Itu makanya Ramadan itu sangat mulia. Itu makanya bulan suci Ramadan itu merupakan bulan kasih sayang, di mana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tercurah kepada hambanya. Orang yang banyak berdosa selama ini, orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, di bulan suci Ramadan Allah siapkan bulan ampunan dosa itu. Ampunan dosa dari Allah bukan hanya di malam hari saja, tetapi di siang hari. Itu makanya ibadah puasa dikatakan dengan ibadah paket lengkap. Kenapa paket lengkap? Karena malamnya kita beribadah kepada Allah, juga membuka pintu maghfirah dari Allah. Kemudian siangnya juga merupakan terbuka pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah seperti ini yang kita coba berusaha untuk mendapatkannya. Para soim dan soiman, makanya baginda Rasul mengatakan, kalau seorang hamba itu, kalau seorang yang beriman itu umpamanya malam hari dia bisa menghidupkan dengan berbagai macam aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Orang yang mendirikan malam, orang yang menghidupkan malam dengan berbagai macam aktivitas ubudiyah kepada Allah, dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saat kita melaksanakan ibadah puasa pun umpamanya, Allah juga membukakan pintu maghfirahnya kepada kita. Makanya Rasul mengatakan, "Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Disinilah kita melihat keagungan Allah. Disinilah kita melihat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dicurahkan kepada kita. Dan ini merupakan kesempatan yang terbaik bagi kita. Ketika kita umpamanya
ingin mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah kepada kita, semua amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, setiap amal hamba itu adalah untuknya. Illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, puasa itu untukku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku yang akan memberikan besaran berapa ganjaran yang akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah. Kita jaga umpamanya amal ibadah puasa kita. Kita jaga puasa kita dari hal-hal yang dapat membatalkannya. Selama bulan suci Ramadan ini, kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan asyam, melaksanakan ibadah puasa yang memang betul-betul dengan keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar di 10 yang pertama di awal ini kita memperoleh maghfir, kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memberikan pemahaman dan dapat memberikan keberkahan kepada kita dan tambahan khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ibadah puasa di tahun 2022 ini, pada tahun 1443 Hijriah ini, mudah-mudahan kita semua memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.